Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kali ini akan membuka talk show tentang Iwan Simatupang. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Kholis dengan NIM 25020074044. Di sini saya berperan sebagai host. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayudhya Putri dengan nomor NIM 25020074133. Saya di sini sebagai tokoh Iwan Simatupang. Halo, perkenalkan Selanjutnya, nama saya Vanessa Izatus Korik dengan NIM akhir 4028. Di sini saya berperan sebagai kritikus 1. Baik, perkenalkan nama saya Friska Aurelia Salsabila dengan akhiran NIM 74213 sebagai kritikus 2. Halo Sobat Sastra, selamat datang di Talkshow Sastra 70-an. Suara dari zaman yang penuh makna. Kali ini kita akan membahas salah satu sastrawan besar Indonesia, yaitu Iwan Simatupang, yang dikenal dengan gaya tulisannya yang absurd dan penuh makna filosofis. Telah hadir bersama saya, Bapak Iwan Simatupang, serta seorang kritikus sastra yang akan ikut berdiskusi dan memberikan pandangan tentang karya-karya beliau. Selamat datang Pak Iwan dan Bapak Ibu kritikus. Oke, kita langsung saja ya. terima kasih. Pak Iwan, karya-karya Bapak ini kan pada masa Orde Baru, sekitar tahun 1970-an, bagaimana sih kondisi sosial dan politik saat itu memengaruhi gaya menulis Bapak? Baik, terima kasih host. Pada masa itu, kebebasan berekspresi cukup terbatas. Jadi, saya menulis dengan cara yang tidak langsung, lewat dari simbolis, absurditas, dan tokoh-tokoh yang mencari makna hidup. Itu cara saya menyuarakan kegelisahan tanpa berhadapan langsung dengan kekuasaan. Seperti itu. Menarik sekali ya, Pak. Banyak juga loh yang bilang kalau karya Bapak ini syarat dengan nilai eksistensialisme. Apa sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan sih lewat tema itu? Sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa hidup seringkali tak masuk akal, tapi justru disitulah manusia harus terus mencari makna. Saya ingin pembaca saya nantinya itu merenungkan keberadaannya sendiri-sendiri, seperti itu. Oke, kalau gitu kan, kalau kita baca novel Ziarah atau Merahnya Merah, tokohnya seperti pengembara dan alurnya juga tidak biasa. Apakah itu menggambarkan diri Bapak sendiri? Bisa dibilang begitu ya. Saya percaya setiap manusia adalah pengembara. Hidup adalah perjalanan mencari arti, bukan sekedar mencari tujuan. Seperti itu. Wah, baik, sangat menarik. Sekarang kita beri kesempatan kepada kritikus sastra untuk menanggapi atau mungkin bertanya langsung nih kepada Pak Iwan. Mungkin bisa dilanjut? Ba- Baik, terima kasih host. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Pak Iwan nih. Yang pertama, pada era Orde Baru, apakah sikap absurd dalam karya Bapak bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang ada pada masa itu ya, Bapak? Wah, tentu saja saya menulis bukan untuk melawan, tapi untuk jujur terhadap kenyataan hidup. Kadang kejujuran terhadap absurditas manusia justru merasa seperti pahlawan, karena tidak semua orang mau mengakui bahwa hidup ini memang tidak selalu masuk akal. Seperti yang pada saya tulis di novel yang berjudul Merahnya Merah. Seperti itu. Baik, Bapak. Lalu pertanyaan yang kedua nih, mengapa banyak tokoh dalam karya Bapak tidak memiliki nama? Apakah itu ada unsur kesengajaan atau bagaimana ya? Iya, tentu saja. Tokoh tanpa nama itu merupakan simbol bahwa siapapun bisa menjadi dia. Saya ingin pembaca saya nanti melihat dirinya sendiri di dalam cerita itu, bukan orang lain. Seperti itu. Baik, saya juga ingin bertanya nih.
Bagaimana trauma masa lalu dan pencarian makna digambarkan dalam merah dan ziarah. Baik, dalam novel Merahnya Merah, tokohnya terus dibayangi masa lalu dan rasa bersalah. Itu merupakan simbol manusia yang tidak bisa lepas dari ingatan. Sedangkan ziarah menggambarkan perjalanan spiritual, manusia yang berjalan tanpa arah tapi justru menemukan makna di tengah kekosongan. Wah, bagus sekali jawabannya. Pertanyaan terakhir nih, Eh, apakah kegagalan tokoh kita dalam novel Kering menunjukkan pesimisme terhadap hidup atau justru ada optimisme tersembunyi di baliknya? Kalau menurut saya justru ada optimisme. Kegagalan itu bagian dari perjuangan. Selama manusia terus mencari dan berpikir, dia masih hidup. Dan itu sudah bentuk kemenangan tersendiri. Wah, bagus banget sih pertanyaan-pertanyaan dari para kritikus dan jawaban dari Bapak Iwan Simatupang sendiri juga sangat mudah dipahami. Oke, luar biasa sekali ya perbincangan singkat kita hari ini. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa karya-karya Iwan Simatupang tidak hanya berbicara soal tokoh dan alur, tapi juga tentang pencarian makna hidup, kejujuran, dan kemanusiaan. Terima kasih ya kepada Bapak Iwan Simatupang dan juga para kritikus sastra yang sudah berbagi pandangan menarik hari ini. Mungkin sampai jumpa di talkshow sastra berikutnya. Tetap membaca, tetap berpikir, dan tetap hidup dengan makna. Sekian, terima kasih. Terima kasih.